Bapak Ibu, karena sudah tiba waktunya untuk mulai kebaktian penutupan peti sekaligus pemberangkatan jenazah kekasih kita almarhumah Ibu Dewi Marta Maria Simanjuntak. Maka mari kita mulai kebaktian ini dengan memakai buku liturgi yang sudah tersedia di kursi saudara-saudara. Kalau masih ada yang belum mendapatkannya, boleh memintanya. Kita membuka halaman yang ketiga. Halaman yang ketiga. Buat yang pertama kali memakai buku itu, ada bagian di mana saudara-saudara diminta berdiri dan duduk. Itu hanya berlaku bagi yang muda dan masih tua. Yang sudah ada umur, sudah susah bangun berdiri, duduk saja. Tidak. Keluarga almarhumah Dewi Marta Maria Simanjuntak dan hadirin yang bersati dalam duka cita, marilah kita teduhkan dan teguhkan hati kita dengan menghadap Allah yang adalah sumber kehidupan dan kekuatan kita. Allah sumber segala kemuliaan. Mari kita tetap memuji Tuhan yang kasih-Nya tetap tidak berubah, sejati dan kekal dalam segala pengalaman suka duka hidup kita. Kita mau menyanyikan nyanyian nomor 26 di bagian belakang buku ini. Halaman 36. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu pada masa mendatang Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas.
Di bagian bawah halaman 17 ada kutipan Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Kita akan membacanya saling berbalasan sebagai Mazmur kita. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, Sebab daripadanya lah harapanku. hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mari sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan penghiburan firman Tuhan. Persiapan hati dan pikiran kita nyatakan lewat mengangkat pujian nomor 21. Halaman 34. Bait 1 dan 2. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Kita sekarang akan berdoa. Penatua dari Gunung Sari, Ibu Lita. Penatua Lita akan memanjatkan doa persiapan kita untuk dengarkan firman. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh pertemukan kami kembali di tempat ini, di rumah almarhum Ibu Dewi ya Bapa. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Royandi ya Tuhan. Sehingga firman-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kami baca ya Tuhan, boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang ya Tuhan, terutama bagi keluarga almarhum Ibu almarhum Dewi. Engkau juga boleh berikan kekuatan ya Bapa. Bapa, pada pagi hari juga ya Tuhan, rencana kami akan ada penutupan peti ya Tuhan, dan akan dilaksanakan pemakaman juga ya Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dan atur rencana-rencana ini Tuhan dengan kasih dan karunia-Mu ya Tuhan. Biarlah semua proses acara dari awal hingga akhir nanti ya Tuhan, semua boleh dilancarkan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan turut campur untuk semua ini ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin.
mengimani Tuhan itu lebih mudah dan bisa mudah sekali kalau keadaannya baik-baik saja, sehat, lancar, seluruh keluarga lengkap, ya, dan hidup kita penuh sukacita. Tapi mengimani Tuhan yang penuh kasih selalu kepada kita, yang kasihnya baru setiap pagi, tidak berkesudahan, itu susah sekali di dalam duka cita, dalam kehilangan seorang kekasih, dalam penderitaan. Tapi sejujurnya iman kita yang sejati kepada Tuhan hanya bisa kelihatan justru ketika hidup ini tidak baik-baik saja. Baru kelihatan, ternyata tidak banyak juga yang tetap bisa mengimani Tuhan dalam duka cita. Tapi keluarga tetap mengimaninya dan mengungkapkan iman itu lewat pujian mereka kepada Tuhan. Kita dengarkan dulu pujian keluarga pada Tuhan dalam duka cita mereka. Shalom. Shalom. Teman yang dikasih Tuhan, kami keluarga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran di tempat ini. Bapak Pendeta, terima kasih untuk pelayanannya, dan kami merasakan ada sukacita yang luar biasa. Oleh karena itu kami mau menaikkan pujian yang lagu ini dikutip dari Mazmur 121, dan saya sama Dewi yang waktu itu ya dalam pergumulan kami, ini lagu yang selalu kami naikkan. Mudah-mudahan menguatkan bagi kita semua. Dari mana datangnya pertolonganmu? Kulangkahkan kakiku ke ujung bumi, tak jua ku temukan kasih setiamu. Hanya Engkau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Hanya Engkau Yesus, naungan hidupku. Takkan Kau biarkan kakiku goyah, takkan Kau biarkan aku binasa. Hanya Kau Tuhan, Allah penjagaku. Jaminan hidupku. Takkan Kau biarkan kakiku goyah, takkan Kau biarkan aku binasa. Hanya Kau Tuhan, Allah penjagaku. Jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kepada kita untuk kebinasaan, tapi untuk keselamatan. Bahkan Tuhan tetap jadi jaminan hidup kita di sini, di dunia, juga selanjutnya di dunia yang Tuhan sudah sediakan buat kita, dunia yang kekal. Saudara-saudara, dalam duka cita kita sekarang ini, saya ajak kita untuk renungkan
Bagian dari firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 44 sampai dan ayat 46 dan 49. Ayat 1 Korintus pasal 15 ayat 44b berkata begini. Jika ada tubuh alami, ada pula tubuh rohani. Dan ayat 46, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alami. Kemudian barulah datang yang rohani. Dan ayat 49, sama seperti kita telah memakai rupa Dia yang dari debu, demikian pula kita akan memakai rupa Dia yang sorgawi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, teristimewa Pak Sony, juga Risa, Flo, dan Arya, dan seluruh anggota keluarga lainnya termasuk Pak Coki dan Ibu Lia, juga Ibu yang sudah tua yang hadir pada saat ini luar biasa ya. Kalau kita sadari, dan ini saya sadari ketika mendengar bahwa Ibu Dewi dipanggil lebih dulu kepada Tuhan dalam usia 48 tahun. Semua orang pasti bilang sebenarnya masih terlalu muda untuk dipanggil Tuhan. Ya, jangan-jangan Ibu malah bilang usia saya duluan, ya, udah tua, udah sakitan gitu ya. Tapi kenapa malah Ibu Dewi dulu jadi panggil Tuhan? Nah, saudara sebenarnya dan sesungguhnya kalau kita atau kekasih kita dikasih umur berapa lama saja, kita memang tidak pernah betul-betul siap ditinggal oleh seorang kekasih, ya. Yang kita tahu dia juga mengasihi kita. Seandainya misalnya Ibu Dewi dikasih umur 100 tahun, sakit-sakitan, dipanggil Tuhan, juga kita nangis semua, ya. Kita nggak siap betul, apalagi umur 48 gitu ya. Tapi Tuhan itu adil. Salah satu keadilannya adalah Dia akan memperlakukan hal yang sama, ya, di dalam hidup setiap orang, termasuk hidup orang percaya. Dan di dalam hidup ini ada hukum yang selalu berlaku buat siapa aja. Hukum yang bunyinya begini: untuk setiap orang ada waktunya, untuk setiap waktu ada orangnya. Ya. Ini akan berlaku buat siapa saja. Nah, waktunya itu sayangnya Tuhan yang tentuin, ya. Saya dengar Ibu Dewi sempat 40 hari dirawat, ya, di Medan sambil mendampingi Pak. Sempat 2 kali masuk ICU Pak. Sempat keadaannya membaik, ada harapan, tapi kemudian terus drop menurun sampai Tuhan panggil, ya. Tuhan yang menentukan waktu hidup buat kekasih kita itu umur 48 tahun, sehingga tidak perlu menyesali bahwa kenapa saya nggak bawa begini atau diobatin begini. Sebab kalau Tuhan sudah tentukan mau dibawa ke rumah sakit paling baik dan dokter paling baik di dunia juga, tetap saja kekasih kita akan pulang. Tapi syukurlah kalau buat semua orang berlaku hukum Tuhan ada waktunya. Setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada orangnya. Maka buat orang percaya ada hukum lain yang Tuhan mau berlakukan seperti dalam bacaan tadi. Hukum ini kurang lebih mengatakan begini: buat orang percaya bukannya berlaku untuk segala waktu ada orangnya, untuk setiap orang ada waktunya, tapi untuk setiap orang percaya ada waktu memakai tubuh alamiah,
ada waktu dia memakai tubuh surgawinya yang disebut tubuh rohani. Ya, wah, kita nggak tahu persis seperti itu, tetapi bukan tidak ada buktinya loh. Ya, bahwa tubuh rohani itu atau tubuh surgawi itu ada. Ya, contohnya di dalam Alkitab adalah satu hari sebelum Yesus mati dia sempat perlihatkan kepada para muridnya di atas satu gunung. Tiba-tiba mereka melihat gunung itu penuh awan dan ada cahaya. Begitu mereka buka, lihat, loh, kok Yesus ditemani sama dua orang. Dari ngomong-ngomong Yesus dengan dua orang itu, mereka tahu, oh, yang satu itu Nabi Elisa, yang satu lagi itu adalah Musa. Dua-duanya sudah meninggal lama sekali, ratusan tahun sebelumnya. Tapi Yesus bisa menyapa Elisa, Musa, ya, mereka ngobrol. Terus mereka bilang, ternyata Musa yang ratusan tahun percaya kepada Allah, begitu juga Nabi Elisa, sudah mati tapi masih hidup. Ya, kenapa? Karena mereka sudah mengenakan tubuh rohani, tubuh surgawi. Mereka sengaja bahkan datang diutus Allah untuk mempersiapkan Yesus menghadapi kematiannya di kayu salib yang memang tidak mudah. Ya, ada tubuh rohani. Paling jelas di dalam Yesus sendiri, ya. Kemudian Yesus sendiri yang berkata, sekalipun ya orang beriman itu mati, tapi kalau dia percaya kepada Yesus, dia tidak pernah sungguh-sungguh mati, dia tetap hidup dan Yesus sengaja mati dan membiarkan dirinya mati di kayu salib, bukan hanya untuk tanggung segala dosa manusia, tapi supaya dia harus mati. Setelah mati dia harus bangkit, supaya dalam kebangkitan orang lihat ini loh tubuh rohani itu. Dan Yesus ketika bangkit, tubuh alaminya hilang, entah kemana. Dicari di mana juga ada. Kuburan masih ada, tapi di kuburan juga tidak ada. Ya, tubuh rohani, tubuh surgawi itulah yang membuat dia bisa pergi kepada Bapa, langsung kembali lagi, masuk ke ruang yang tertutup, ya, bisa segera pindah-pindah kemana, nanti kelihatan, nanti nggak kelihatan. Kelihatannya hanya kalau Yesus perkenankan orang lihat. Kalau enggak, dia bisa hilang begitu. Ya, tapi masih bisa dikenali. Dengan tubuh itu juga dia naik ke surga untuk satu hari kembali lagi menjemput kita satu-satu. Ya, nah, persis itu yang akan dialami setiap orang percaya, termasuk Ibu Dewi, Marta, Maria, semuanya. Tubuhnya memang sekarang ditinggal, tapi sejak hari Selasa yang lalu, ketika Tuhan panggil dia pukul 7 malam, ya, pukul 7 malam, ya, pukul 17.15, 7.15 malam, ya, Tuhan panggil dia tetap hidup. Dia bergabung dengan semua orang percaya yang sudah mati dan mengenakan tubuh rohani surgawi. Dia gabung dengan Musa juga, dia gabung juga dengan Nabi Elia, dia gabung dengan Yesus. Dia tungguin kita satu hari ketemu lagi, karena kita juga dikumpulkan dengan mereka semua yang percaya, ya. Karena itu saya yakin apa yang terjadi pada seorang pendeta terjadi juga sama Ibu Dewi. Beberapa bulan yang lalu seorang pendeta di GKI Kayu Putih dipanggil Tuhan. Umurnya sih sudah lumayan lanjut, 84-an gitu, ya. Masih sehat, masih pelawatan sama istrinya. Habis satu sore, habis pelawatan, pulang ke rumah, ngobrol-ngobrol sama istrinya lagi duduk. Terus suaminya bilang gini, "Mom, I want to go
saya pengen pergi. Saya bilang, ye aneh-aneh aja sih, kita baru pulang, mau pergi lagi. Terus suaminya bilang gini, Mam, Tuhan mau jemput saya. Jemput gini apa sih? Terus suaminya bilang begini, Mam, I'm going now. Terus tangannya begini nih. Terus lempar begitu terus jatuh. Dan dia jalan. Saudara-saudara, Yesus pernah bilang begini, kalau aku sudah sediakan tempat segalanya di surga, semua siap, aku akan datang kembali dan bawa kamu satu-satu, supaya di tempat di mana aku ada, engkau ada. Aku adanya di rumah Bapa di surga. Setiap orang percaya yang aku jemput akan ada di sana juga bersama aku. Tentu saja kita sih tidak melihat ya Ibu Dewi angkat tangan dan segala macam, tapi kita yakin saat Selasa yang lalu 7.15 malam Tuhan juga datang kepadanya dan jemput dia. Dan pasti Ibu Dewi juga tidak akan menolak kalau dijemput sama Tuhan Yesus seperti kita dijemput sama Tuhan Yesus. Dan pasti sekarang dia ada di tempat di mana Tuhan Yesus bilang, aku ada, engkau Dewi, Marta, Maria harus ada di sana. Dan dia ada selama-lamanya di sana. Itu sebabnya dalam keyakinan kita, sekalipun kita sedih, biar kita percaya Tuhan yang melihat kekasih kita lebih pantas dipanggil Tuhan duluan. Mungkin dia paling siap dibandingkan kita ya. Tadi Ibu Lia yang bilang kita 3 bersaudara, Kak Coki dan saya harus mengaku di antara kita semua dia paling baik. Dan memang orang yang baik hatinya, hidupnya itu lebih siap ketemu Tuhan. Tapi kita yang masih banyak kekurangan, memang mungkin masih diperlukan waktu untuk siapkan diri di bawah Tuhan. Biar yang sudah siap senang dulu sama Tuhan. Sebab tuh satu persatu akhirnya kita juga akan pergi tinggalkan dunia ini, dan kita harus tahu kemana kita pergi. Ke tempat di mana Yesus ada. Dan Yesus juga nanti akan jemput kita satu-satu. Semoga kita semua siap dijemput Tuhan dalam kematian, sama seperti kekasih kita sungguh siap dijemput Tuhan dalam kematian. Dengan keyakinan ini kita nanti tutup peti jenazahnya, ya, tubuhnya sudah tidak diperlukan lagi sebab sudah diganti dengan tubuh surga, tubuh ya. Dan nanti selanjutnya siang kita akan makamkan di Bogor. Kita sekarang mendengarkan pujian dari ibu-ibu. Doa pagi, Bapak juga yang akan mempersembahkan satu pujian. Saya persilakan.
kayu putih ada. Minyak kayu putih. Sebelum nanti ditutup peti, sebelum kita akhiri dengan doa untuk Dia satu-satunya anak mama papa yang kuliahnya tuh di luar kota. Jadi mama papa tuh suka ngasih salah satu rekening mereka gitu loh buat Dewi sebagai pegangan kalau kenapa-napa gitu kan ya. Tapi yang ada rekening itu tuh nggak pernah berkurang, justru malah bertambah. Jadi kalau Dewi dapat uang dari Bude, dari Pade, itu tuh ternyata dimasukinnya di situ gitu loh. Kakak saya tuh orangnya sangat sederhana banget. Pernah suatu waktu saya dapat rezeki gitu kan, rezeki banyak. Terus aku bilang ke Dewi, "Wih, gue budgetin nih belanja buat lo 5 juta, lo mau apa?" Dia cuma minta satu, gue mau beli panci, 5 juta, dia cuma minta beli panci. Itulah gitu loh dari Dewi. Dewi selain saya beda banget sama Dewi. Dewi itu benar-benar menerapkan prinsip yang kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, itu benar-benar diterapin sama dia banget. Jadi selama ini tuh saya selalu mikir gitu, Dewi itu tuh kebaikan. Lo tuh harus milih-milih orang yang mana yang harus dibantu, yang mana enggak gitu. Tapi sebenarnya Dewi itu tuh bukannya itu kebodohan gitu, bukan berarti dia nggak tahu kalau dia tuh lagi dimanfaatin orang, enggak. Dia lebih pintar, dia kumlot loh. Tapi dia lebih memilih untuk untuk ya udah ngalah gitu loh. Dia paling benci kata kasihan. Mungkin kita boleh minta kasihan, belas kasihan tuh cuma sama Tuhan. Jadi kita tuh kalau sama orang harus kasih, bukan karena kasihan, tapi karena kasih, karena kita mengasihi. Jujur saya juga sangat kehilangan ya, karena dia tuh suatu cerminan dari orang tua saya. Kadang-kadang kalau saya lagi galau, lagi apa gitu loh, saya nelfonin dia. Padahal kita berdua tuh karakternya sangat berbeda, banget. Kalau Dewi mengasihi yang tadi tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau aku mah eye for an eye gitu loh. Tapi justru kalau Pak Tohas pernah bilang, kamu tuh ditinggal sendiri, kamu tuh punya standpoint. Sebenarnya tuh yang bikin aku punya standpoint tuh Dewi gitu loh. Karena banyak banget gitu loh nilai-nilai yang Dewi kasih ke saya gitu loh. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Dewi pasti senang banget, banyak yang datang. Dewi pasti senang. Karena sebenarnya tuh kebahagiaan Dewi tuh melihat orang lain bahagia. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Ya mungkin Coki, kita sekarang tinggal berdua Ki. Ya mungkin kita akan cobalah terapin gitu loh yang Dewi selama ini yang Dewi ajarin ke kita gitu, yang kita ingetin, yang dari diajarin sama Bude, diajarin sama Mama. Itu tuh kita coba untuk terapin lagi, kita coba sebagai pengganti Dewi gitu loh kalau bisa. Itu aja sih dari kesaksian saya. Sekali lagi terima kasih. Satu lagi, saya tuh sangat senang banget kalau saya yang bilang ya, saya kan adiknya Dewi itu tuh orang yang paling baik gitu kan. Ya semua orang juga ya, lo kan adiknya gitu kan. Tapi saya banyak dengar gitu loh dari ini Bu Marta tuh baik banget gitu. Jadi itu valid ya, kalau Dewi emang baik banget. Ya Dewi juga bilang gitu, yang terakhir sih, kalau kamu mengasihi, kadang-kadang kan kita mengasihi orang dengan cara kita ya. Kita tuh maunya kayak gini, yang benar tuh kayak gini. Tapi sebenarnya Dewi ngajarin Lia, enggak kayak gitu caranya. Kalau lo mengasihi orang itu, ketika orang itu jatuh lo topang gitu, jangan lo syukurin. Kalau aku lebih baik disyukurin gitu. Kalau Dewi, no, lo harus topang gitu. Itu baru lo mengasihi orang itu. Itu aja sih ya. Selamat jalan kakakku. Dewi udah senang ya ketemu papa, ketemu mama, ketemu ayang Pade, ketemu ayang Bude. Nanti kita ketemu lagi ya Wi ya. Terima kasih.
Terima kasih untuk kesaksian Bulia yang indah sekali, ya. Seperti tadi saya katakan, orang yang baik, yang sungguh siap ketemu Tuhan, dan Tuhan yang paling tahu. Biarlah memang pantas dipanggil lebih dulu semakin baik, ya. Tapi belajar dari hidup Bulia, biar kita juga siapkan diri. Sebab setiap saat Tuhan ingin kalau dipanggil, mau usia muda, mau usia tua, mau lagi sehat, lagi sakit, satu hal yang Tuhan pengen kita siap dipanggil Tuhan. Berarti persiapan kita harus dari waktu ke waktu dalam segala keadaan. Kita sekarang mau berdoa saja. Habis berdoa nanti kita duduk peti jadi bisa langsung jalan, ya. Biar Pak Sony istirahat dulu, ya. Kita doakan Pak Sony juga kuat, ya, untuk perjalanan ke pemakaman. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ditinggal bukan saja oleh seorang yang kami kasih dan mengasihi kami, tapi seorang yang baik kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada suami, anak-anak, saudara-saudaranya, kepada semua orang. Kami sebenarnya bukan hanya tidak sungguh-sungguh siap ditinggal olehnya, kami sungguh-sungguh merasa amat sedih sekali. Tidak heran kalau Pak Sony benar-benar juga merasa amat kehilangan seorang yang selalu mendampingi, menopang dia dan menolong dia dan anak-anak. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah memberikan kepada kami pencobaan yang melebihi kemampuan kami untuk bisa menanggungnya. Sebab pada saat yang sama, apapun yang Tuhan biarkan terjadi dalam hidup kami, Tuhan mau hadir dengan kekuatan Tuhan, sehingga kami bisa mengatakan kami tidak kuat, tapi jika kami kuat itu karena Tuhan. Berikanlah kekuatan itu kepada Pak Sony dan anak-anaknya sekarang ini, kepada kakak dan adiknya, kepada ibunya, kepada kami semua yang benar-benar mengasihi dia. Sebab sebentar lagi kami akan menutup peti jenazahnya. Sebentar lagi kami akan mengantar jenazahnya untuk dimakamkan di Bogor. Ya Tuhan, biarlah kasih dan belas kasihan Tuhan turun atas kami semua, dan khususnya atas Pak Sony dan anak-anak. Berikan kami perjalanan yang lancar, cuaca yang baik. Biarlah kami boleh menyelesaikan kebaktian untuk pemakaman nanti di Bogor, juga dengan pertolongan Tuhan. Kami percayakan tutup peti, kami percayakan perjalanan kami percayakan pemakaman nanti di Bogor sepenuh-penuhnya di dalam pertolongan, kasih dan belas kasihan Tuhan saja. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada hari esok sebagian mereka sekarang tiba saatnya untuk penutupan peti. Ya pegang hari jadi berarti dia hidup. Ada hari yang mengalami seluruh penuh bahagia hidup. Silahkan keluarga dulu. Pak Sony mungkin nanti aja terakhir. Tadi anak-anaknya, bapak yang akan duduk bertiga.
dari rekan-rekan, saudara-saudara yang masih mau memercikan minyak wangi, dipersilahkan. Silakan. Minyak wanginya masih tersedia. Bila ada yang mau, ya, setelah itu salib boleh disingkirkan dulu. Langsung dibawa ke mobil aja ya. Bawa ke mobil aja, lebih baik bawa ke mobil aja. Kau kuatkan dia Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa, Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan demi Yesus Kristus. Demi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Demi Yesus Kristus Allah yang baik. Demi Kristus Allah Tritunggal. Demi Kristus yang telah menyelamatkan kita semua. Amin. 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 Mantap. Ada lagi? Buat. Lap buka dulu. Saya enggak apa-apa. Iya. Dari mata enggak buat. Nah, lepas saja. Pergi aja di atas, pergi aja. Ada kali dapat setemu. Iya. Dia kan cuma tahu Yesus. Dia masalah.